Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Pada hari yang mulia ini kita pertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi amal saleh kita pada hari ini dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan yang akan memberikan keberkahan di dalam kehidupan dan segala aktivitas kita ke depan. Selawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, ahli baitnya dan sahabat-sahabat yang mulia. Yang kami muliakan guru-guru kami semua yang ada di ma'had yang tercinta ini, pada guru kami Ustaz Zakaria, Ustaz Azhar, dan guru-guru kami yang lainnya, Ustaz dan Ustazah, yang pada hari ini masih dengan sangat setia, penuh komitmen mengikuti acara upgrading yang dilaksanakan beberapa hari dalam rangka membangun satu kesamaan visi misi untuk mendapatkan bekal-bekal yang bekal-bekal itu kemudian nanti dipergunakan dalam rangka kita mendidik generasi-generasi terbaik dari umat ini. Jadi apapun usaha yang kita lakukan ke arah sana, ini semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan. Jadi prinsip yang melatar belakangi setiap aktivitas kita, termasuk yang kita laksanakan pada hari ini, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Yang artinya, dan siapakah yang lebih baik ucapannya melebihi orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah dia mengajak wa amila salihah, dia mengamalkannya dalam bentuk amal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan kemudian dia berkata sesungguhnya aku
adalah termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang kita lakukan ini termasuk ahsanu qaulan. Ya, pendidikan yang sedang kita garap saat ini, anak-anak didik, anak-anak kaum muslimin yang sedang kita didik, kita tempa, ini adalah dalam rangka da'a ilallah, dalam rangka kita mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan ke arah sana, ini tercatat sebagai bagian dari dakwah. Ad-da'watu ilallah. Kemudian tidak hanya mengajak, kita juga wa'amila salihah, mengajak sambil kita membenah diri, mengajak orang ke jalan Allah, dan kita juga menempuh jalan yang sama. Kita memberikan, menyebarkan keselamatan kepada umat manusia, kepada orang lain, tapi di waktu yang sama kita juga menempuh jalan keselamatan itu dengan melakukan amal saleh dan berkomitmen menjadi seorang muslim yang baik. Wa qala innani minal muslimin, menyerahkan diri kita untuk Allah dengan sepenuhnya, dengan menjadi seorang muslim yang baik. Jadi inilah yang melandasi setiap niat kita, ucapan kita, perilaku kita, setiap kegiatan yang kita lakukan. Ini merupakan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perlu kita menjalaninya dengan serius, dengan penuh ketulusan, kesungguhan, kesabaran, karena jalan ini merupakan jalan yang panjang, jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ustaz dan Ustazah sekalian, hari ini saya berada di tengah Ustaz dan Ustazah sekalian. Ini sebenarnya bukan untuk mengajar. Saya tidak berbicara kepada, tapi saya berbicara dengan. Berbicara dengan artinya hari ini saya datang kemari untuk menimba ilmu, berbagilah. Tentu Bapak Ibu sekalian, Ustaz dan Ustazah di sini juga banyak pengalaman-pengalaman di dalam mendidik, mengajar, melakukan tarbiyah kepada anak-anak didik. Saya juga profesi seperti Bapak Ibu sekalian. Jam Ustazah, Ustaz dan Ustazah juga di sini. Saya juga pendidik, mengajar di pesantren, punya anak didik. Jadi sebenarnya pengalaman dan ilmu kita sama-sama saja. Saya sebenarnya sudah minta maaf sama Ustaz Zakari, jangan saya Ustaz. Ya, tapi beliau meminta dengan sangat tulus. Saya lihat ketulusan beliau, akhirnya saya memberanikan diri. Tapi tidak ada masalah, kalau ada salah saya sampaikan, nanti ada yang membetulkan. Nah, guru-guru kita di sini. Jadi hakikatnya di sini saya belajar, menimba ilmu, berbagi. Saya tidak berbicara kepada, tapi saya berbicara dengan. Di Ustaz dan Ustazah di sini adalah mitra kita sama-sama untuk kita mencari solusi-solusi yang terbaik. Apa kiat-kiat untuk kita dapat meraih kesuksesan, keberhasilan sesuai dengan harapan dalam mendidik generasi-generasi putra-putri kita, abna'il muslimin. Oleh karena itu tadi disampaikan temanya tentang bagaimana kita menumbuhkan atau menanamkan atau menularkan kebaikan kepada anak didik kita. Dan ini merupakan tujuan dari kita semua, harapan dari kita semua, bahwa apa yang kita cita-citakan itu bisa sampai kepada mereka. Apa yang selama ini kita ajarkan secara teori bisa diterapkan, bisa menjadi sebuah karakter dan kepribadian
pada diri anak-anak didik kita. Jadi tidak hanya selepas ilmu itu hanya terbatas pada buku yang dibaca, kitab yang dibaca, yang ditelaah, tapi juga bisa hadir dalam bentuk nyata. Apa yang selama ini kita amalkan, bagaimana caranya anak-anak kita itu juga mengamalkan hal yang sama. Bagaimana kita bisa menularkan kebaikan itu. Ini yang menjadi harapan kita semua. Tapi kadang-kadang harapan ini tidak sesuai dengan kenyataan. Disinilah timbul masalah. Kalau dalam bahasa skripsi, masalah itu kan kesenjangan antara harapan dengan realita. Harapannya anak seperti ini, tapi kenyataan realitanya anak menjadi makhluk yang lain gitu ya. Tetap manusia tapi tidak seperti yang kita harapkan. Inilah yang ingin coba kita telaah, ingin coba kita pelajari, ingin coba kita introspeksi apa yang salah dari cara kita mendidik ataupun mengajar selama ini. Di sini kita belajar dan kita akan berbenah ke depan. Ustaz dan ustazah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita sadar bahwa apa yang kita sampaikan kepada anak didik kita itu bukan sekedar ilmu saja, bukan sekedar teori-teori, narasi-narasi, tapi kita ingin menularkan kebaikan kepada mereka. Kita ingin ilmu tersebut diamalkan oleh anak-anak kita. Itu sederhananya seperti itu. Sehingga harapannya mereka tidak hanya menimba ilmu dari kita, tapi juga mereka menimba adab dan perilaku yang baik, akhlakul karimah dari kita yang mengajar. Kalau kita melihat sejarah ulama-ulama kita terdahulu yang sudah sukses melahirkan ulama-ulama berikutnya, dari generasi ke generasi, kita melihat bahwa mereka tidak hanya belajar akhlak, tidak hanya belajar ilmu saja dari guru mereka, tapi mereka belajar juga adab, akhlak, budi pekerti. Para tabi'in, mereka belajar kepada para sahabat tidak hanya ilmunya saja, tapi akhlaknya juga. Hasan al-Basri belajar dengan ratusan sahabat Rasulullah. Itu bukan hanya ilmu saja yang ditimba. Bagaimana menafsirkan Quran, bagaimana memahami hadis, bagaimana fikih dan sebagainya. Bukan itu saja, tapi yang paling penting adalah yang mereka timba adalah kepribadiannya, akhlaknya, adabnya. Begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum ketika belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ditimba bukan saja ilmu saja, tapi juga akhlak Nabi, perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang betul-betul berkesan di dalam diri mereka. Begitu juga ulama-ulama lain. Imam Nawawi itu muridnya ratusan, ribuan. Ibnu Taimiyah muridnya banyak. Dan diakui bahwa yang belajar ilmu kepada mereka hanya sekian persen, lebih banyak yang belajar adab kepada mereka. Nah, ini satu spirit yang tidak boleh hilang pada diri kita, terutama di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Bahwa yang ingin kita transfer bukan saja ilmu, teori-teori, pengetahuan dan sebagainya, tapi juga bagaimana adab, perilaku, ini yang paling penting. Karena tujuan dari ilmu adalah ke sana sebenarnya. Bagaimana dia menjadi seorang pribadi yang mengamalkan ajarannya, mengamalkan Islamnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prinsip berikutnya yang perlu kita tanamkan di dalam jiwa kita, bahwasanya yang sedang kita garap ini, yang sedang kita tempa ini adalah anak-anak kaum muslimin. Mereka itu adalah anak-anak kita,
perlakukan mereka seperti anak kita sendiri. Bagaimana sayangnya kita kepada anak kita, begitulah kita menyayangi anak-anak didik. Murid-murid ini memang bukan anak dalam artian biologis. Tidak ada kita hubungan nasab mungkin dengan mereka. Tapi ada tuntutan teologis spiritual. Kita bertanggung jawab. Ini adalah anak kaum muslimin. Dan ini merupakan tuntutan Islam. Ketika Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kata Nabi, tidak sempurna iman kalian sebelum dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Jadi belum sempurna iman kita kalau kita masih memperlakukan anak didik kita itu layaknya anak orang lain. Belum sempurna iman. Kalau murid kita di depan kita waktu kita mengajar ini kita anggap anak orang, ini belum sempurna iman. Anggap itu anak kita. Bagaimana kita memperlakukan anak kita? Segala kebaikan yang kita tahu tidak akan kita sembunyikan. Orang tua itu tidak akan menyembunyikan kebaikan yang dia tahu dari anaknya. Dia akan sampaikan. Karena dia ingin anaknya bahagia. Dia ingin anaknya lebih sukses dari dia. Itu kan prinsip orang tua pada anak. Dan segala keburukan yang kita tahu akan membahayakan diri dia, kita akan sampaikan. Kita akan peringatkan. Jangan, ini berbahaya. Begitulah kita dengan anak. Maka sekarang yang ada di depan kita, di kelas itu adalah anak-anak kita. Anak-anak kita anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan beban, ini adalah anugerah dari Allah. Jadi kita mencintai mereka layaknya seperti kita mencintai anak kita. Kita doakan mereka seperti kita mendoakan anak kita. Pertanyaannya, selama ini kita ada mendoakan murid-murid kita? Seperti kita mendoakan anak kita? Ibu kalau doa untuk anak pasti nangis. Nangis. Basah itu mungkin nangis. Nah, anak pernah doa untuk anak tetangga? Ini anak tetangga sedang ada masalah. Pernah kita berdoa sampai menangis? Itu anak saudara saya, anak kaum muslimin. Apalagi ini murid kita. Pernahkah kita mendoakan murid kita seperti kita mendoakan anak kita sendiri? Pernahkah kita merasa risih, merasa resah, merasa galau, susah ketika ada anak murid kita mendapatkan satu masalah? Kalau itu terjadi pada anak kita, kita akan merasa susah yang luar biasa. Saya pernah diceritakan oleh guru saya, insya Allah siqah. Beliau menceritakan dari muridnya yang belajar di sebuah universitas terkenal di dunia Islam, Darul Ulum di Lucknow. Dulu saya sebelum ke Mesir ada rencana mau pergi ke India dulu. Walaupun guru saya bilang, Ustaz, kamu jangan ke India, nanti kamu jadi artis India, ke Mesir saja. Saya bilang, Ustaz, saya tertarik dengan India. Saya kenal di sana ada universitas Darul Ulum, misalnya kalau nggak salah, Lucknow, tempat Abul Hasan An-Nadwi, Allah yarham. Abul Hasan An-Nadwi, tempat beliau itu. Darul Hadis atau Darul Ulum, lupa saya. Akhirnya nggak jadi ke sana, akhirnya takdir mengarahkan saya ke Kairo. Jadi diceritakan oleh guru saya itu, dia dari muridnya yang belajar di sana, dikatakan guru-guru di sana, dosen-dosen di sana luar biasa. Betul-betul tulus mengajar seperti mereka mengajar dan mendidik anak mereka. Sehingga dibilang ada seorang syekh, ada seorang dosen, ketika salat di masjid, setelah salat syekh itu menangis. Ketika ditanya sama muridnya, kenapa syekh menangis? Sambil dia berdoa, dia menangis. Tanya sama murid yang lain, ternyata syekh itu mengatakan, saya menangis karena saya berdoa tadi untuk murid saya, si fulan. Kenapa? Karena tadi ketika saya mengajar, saya tanya sama dia, kamu paham apa yang saya sampaikan? Si murid tadi mengatakan, saya tidak paham. Saya belum paham yang saya sampaikan.
Ada satu murid yang tidak paham pelajaran yang disampaikan oleh dosennya, oleh gurunya. Sang guru menangis, berdoa kepada Allah sambil menangis, mengadu kepada Allah, murid saya tidak paham ya Allah. Jadi hubungan guru dengan murid tidak hanya di kelas saja. Sudah disampaikan, sudah paham, tidak paham, yang sudah. Tapi berlanjut sampai ke rumah, berlanjut sampai ke masjid. Keadaan si murid tadi terbawa dalam doa dan munajat sang guru tadi. Nah, mudah-mudahan dari kisah sederhana ini kita bisa mendapatkan inspirasi itu. Doakan murid-murid kita di dalam waktu-waktu terbaik ketika kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut dengan prinsip an-nasihah. Kita sering mendengar kata nasihat, nasihat. Walaupun kita kadang-kadang tidak begitu mendalami makna nasihat itu apa. Nasihat itu bukan sekedar kita kasih wejangan, petuah kepada seseorang. Kamu harus begini, kamu jangan begitu, bukan itu saja. Kalau kita kembali kepada kata nasihat itu sendiri, dari kata nasaha yansahu, di situ ada arti ketulusan, kemurnian. Ketika disebut dalam bahasa nasahtul asal, itu artinya aku menyaring madu sampai madu itu murni, bersih, tidak ada kotoran. Jadi dalam kata nasihah itu ada unsur ketulusan, kemurnian, tidak ada kepentingan apapun. Seperti tulusnya orang tua kepada anak, tulusnya Nabi kepada umatnya. Itu arti nasihat. Jadi dalam Islam kita disuruh an-nasihah, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah an-nasihah. Agama ini adalah ketulusan, memberi secara tulus. Dalam konteks pendidikan kita ini menyampaikan sesuatu kepada anak didik kita dengan tulus. Tidak ada yang kita sembunyikan. Setulus-tulusnya, setulus orang tua kepada anak. Kalau ada prinsip nasihat dalam kita mendidik, ini baru kita yu'min, baru kita dianggap beriman. Kalau tidak, la yu'minu ahadukum, tidak beriman. An-nasihah untuk siapa? Lillah wa rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa li ammatil muslimin. Seperti yang dijelaskan oleh Nabi. Nasihat itu, ketulusan itu untuk siapa saja. Yang terakhir untuk kaum muslimin, termasuk anak kaum muslimin yang sedang kita didik, yang sedang kita ajarkan. Ini ketulusan itu harus ada. Orang senang, kita senang. Saudara kita susah, kita susah. Saudara kita punya masalah, seolah-olah masalah itu menimpa kita. Jadi prinsip-prinsip ini yang mungkin harus kita tanamkan di dalam kita mendidik. Mungkin pernah saya cerita dulu dalam tausiah kisah tentang Jabir. Jabir ibni Abdullah, ketika dia membeli seekor kuda dengan harga, katakanlah harga sekarang umpamanya kuda itu harganya 10 juta. Setelah dia beli kuda tersebut dengan harga yang murah, dia jumpa dengan temannya mengatakan, berapa kau beli kuda ini? Kalau bahasa kita 10 juta. Murah sekali harga kuda ini. Jadi sebenarnya berapa? Ini kuda ini di pasaran 50 juta. Apa kata Jabir? Saya harus kembali menemui pemilik kuda. Akhirnya Jabir menemui pemilik kuda. Untuk apa? Untuk mengembalikan kuda? Bukan, untuk menambah harga. Dia bilang, saya beli kuda ini 10 juta, sebenarnya harga di pasaran 50 juta. Jadi bagaimana? Saya mau tambah 40 juta untuk kamu, supaya saya mendapatkan kuda yang bagus dan Anda mendapatkan harga yang pantas. Itu nasihat itu. Dia senang mendapatkan kuda yang bagus, tapi dia juga bahagia saudaranya mendapatkan harga yang pantas. Itu nasihat. Ada prinsip itu sama kita. Sudah dia beli 50 juta, dia tambah uang 40 juta, dia bawa kuda itu lagi. Jumpa lagi sama orang lain, dia bilang, tadi kuda mana ini? Berapa beli? 50 juta. Murah sekali, untung kamu. Harganya 100 juta nih. Balik lagi Jabir ke tempat pemilik kuda tadi. 2 kali bolak-balik dia. Mungkin pemilik kuda pun dah gini-gini hatinya, ni apa, minta balik duit atau apa? Rupanya Jabir ingin menambah uang. Ya tadi 50 juta udah lunas. Rupanya masih kurang 50 juta lagi. Ini saya tambahkan. Ini luar biasa. Ya, memang nasib pemilik kuda itu hari itu nasib baik ya. Ketemu dengan orang yang bernama Jabir.
nasihat, betul-betul tulus. Dia senang mendapat kuda yang bagus, tapi dia juga bahagia saudaranya mendapat harga yang pantas. Begitulah kira-kira. Kalau kita sekarang kan enggak, cari orang jual rumah, cari yang kepepet duit, mau jual rumah biasanya rumah murah, harga rumah 500 juta bisa dijual 300 juta. Udah ketemu dengan pemilik rumah minta kurang lagi. Kita tekan saudara kita itu sampai dia betul-betul bertekuk lutut. Udahlah, kalau begitu 100 juta saya lepas. Kenapa? Saya mau tebus anak saya di penjara. Begitulah kita, kondisi kita. Menari-nari di atas penderitaan saudara sendiri. Kita senang, tapi kawan kita menderita. Itu tidak ada nasihat di situ, tidak ada unsur ketulusan di situ. Jadi kalau kita mau berhasil dalam mendidik ini, harus ada prinsip ini. Bagaimana setulus Nabi kepada umatnya. Begitulah kita belajar bagaimana Nabi tulus. Ada pernah Nabi menyembunyikan kebaikan dari kita? Tidak ada. Segala kebaikan yang dia tahu dia sampaikan. Yang tidak baik, yang kira-kira membahayakan dia sampaikan. Nabi tulus sekali kepada. Makanya Nabi lihat bagaimana Nabi mendidik sahabatnya. Makanya cinta sahabat kepada Rasulullah pun betul-betul tulus, tidak tanggung-tanggung, tidak setengah-setengah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin pelajaran kedua ini prinsip yang harus kita tanamkan untuk kita bisa menanamkan karakter baik kepada murid-murid kita. Ini adalah menggunakan prinsip an-nasihah, prinsip ketulusan tadi. Ini memang perlu latihan, tidak mudah itu. Tidak mudah kita jadi seperti Jabir tadi, tidak mudah itu, butuh proses, butuh latihan. Riyadhah. Ini kan sering lomba, bawa anak lomba ya, ada lomba. Lomba nih anak kita perwakilan dari Mataku. Ketemu dengan perwakilan dari Al-Muslimun pemainnya kan? Lomba apa nah? Hifzul hadis tadi. Itu waktu tampil anak Mataku pasti Bapak Ibu beje dijawab sampai haji jawab kan gitu. Bu menang kalinya. Begitu tampil dari anak Al-Muslimun, ya begitu salah. Karena harapannya juara sah. Yang lain batalu mendum. Itu tidak bisa, itu bukan prinsip nasihat. Tampil anak Al-Muslimun di atas panggung, ibu juga berharap baik ke salahnya, betul-betul. Begitu ibu, bapak. Ada nggak selama ini seperti itu? Mungkin belum, saya juga belum sanggup itu. Berat itu, teori itu berat. Tapi yang berat inilah, kalau bisa berhasil insya Allah. Jadi seolah-olah waktu tampil tuh biar yang menang Al-Mataku, yang menang Al-Muslimun kita bahagia. Waktu diumumkan Al-Muslimun juara 1 bahagia. Begitu juga yang menang Mataku orang Al-Muslimun, alhamdulillah. Itu anak kaum muslimin. Yang penting juara itu jatuh kepada orang Islam. Juara itu jatuh kepada orang Islam. Senang, bahagia. Makanya dalam dunia MTQ belum ada itu. Yang saya tahu belum ada spirit itu ya Ustaz Azhar ya. Yang kita tahu kalau dunia MTQ kalau udah salah khata jali itu dah tepuk tangan itu orang. Khata jali punya lawan, punya kontingen Aceh besar, khata jali senang kali. Kau menang Aceh Utara, kau menang lu semua. Ini belum, itu tidak, prinsip nasihat belum ada itu. Makanya kita introspeksi sekarang itu. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip berikutnya bahwa anak didik yang sedang kita ajarkan ini, yang sedang kita didik ini, kita melihat mereka sebagai anugerah seperti yang saya sebut tadi. Jangan melihat anak didik ini sebagai beban. Ini dah masuk lagi santri kahek nih. Itu berarti masih menganggap anak didik sebagai beban. Kalau kita anggap anak didik ini sebagai beban, berarti ya hubungan kita dengan mereka ya seperti hubungan penjual dengan pembeli. Mereka bayar SPP, kita ngajar, selesai. Jadi tidak ada hubungan batin, ikatan emosional yang kuat. Padahal yang mengikat hati itu bukan seperti itu. Jika kita menganggap mereka sebagai beban, berarti tugas selama ini yang kita lakukan ini beban semua. Dan kita mau cepat berlepas diri dari ini. Mungkin kalau ada tempat lain yang lebih menjanjikan, kita tinggalkan ma'had yang mulia ini, kita cari ke tempat itu.
Kenapa? Karena kita menganggap itu adalah sebuah beban. Tapi cobalah rubah paradigma kita, cara kita melihat bahwa anak di depan kita ini adalah anugerah. Ini kiriman dari Allah. Kiriman dari Allah untuk kebahagiaan kita ke depan. Kenapa begitu? Karena ya kita berlandaskan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang mengajarkan kebaikan kepada seseorang, mengajak kepada orang lain kepada satu kebaikan, kepada satu kemuliaan, maka dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan orang yang diajak itu. Bukankah murid kita ini adalah mad'u, ya, objek dakwah kita, yang apabila ilmu-ilmu yang kita ajarkan itu diamalkan oleh mereka, maka pahala kebaikan dari apa yang mereka amalkan itu juga diberikan kepada kita. Ini paradigma ini harus tertanam. Jadi kita melihat murid kita itu sebagai ladang amal. Ini adalah anugerah kiriman dari Allah yang mulia untuk kita. Kita ajarkan dia. Ketika kita mengajar, pahala mengalir. Di situ saja sudah berlimpah pahala. Pahala mengajarkan ilmu Allah. Kemudian apalagi yang kita ajarkan itu diamalkan. Maka setiap pahala kebaikan yang mereka dapatkan diberikan kepada yang mengajar juga. Bukankah ini merupakan satu kebaikan? Ini kan amal jariah namanya. Pahala yang terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah mati nanti, kita sudah tidak ada lagi. Kita sudah terkubur, tapi pahala kita tetap mengalir. Tak mesti jadi semua satu kelas, jadi semua satu orang cukup. Mungkin dari satu orang itu akan melahirkan generasi-generasi lain, sehingga kebaikan itu terus lestari di atas bumi Allah ini. Dan kebaikan itu dikirimkan kepada kita orang pertama yang mengajarkannya. Begitu juga pahala kebaikan kita diberikan kepada guru-guru kita. Abu Hurairah itu banyak ilmunya. Dia terima dari Nabi, dia sampaikan ilmunya itu. Sehingga dari hadis-hadis Abu Hurairah, ya, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, banyak sekali manfaatnya kepada Islam dan kaum muslimin. Tapi pertanyaan saya kepada hadirin sekalian, tahu nggak siapa yang mengislamkan Abu Hurairah itu? Yang terkenal nama Abu Hurairah, tapi Abu Hurairah Islam melalui siapa? Ada riwayat, coba nanti kita cari yang mengislamkan dia, yang menjadi penyebab keislaman Abu Hurairah. Walaupun dia Islam, kemudian dia belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mendapatkan ilmu yang banyak, dia sebarkan. Itu contoh kecil. Bukankah kebaikan-kebaikan Abu Hurairah umpamanya dalam kontribusinya terhadap Islam ini, kebaikan-kebaikan dia juga mengalir kepada orang yang menjadi penyebab keislaman dia, yang orang itu tidak dikenal, tidak diketahui. Mungkin kita tidak dikenal orang. Ketika murid-murid kita sudah sukses nanti, sudah menjadi orang-orang yang berguna, yang banyak memberikan kepada umat ini, mungkin nama kita enggak tersebut. Yang tersebut di media umpamanya atau di mana, murid kita. Tapi bukankah kebaikan itu diberikan kepada kita yang dulu pernah membentuk dia menjadi seperti itu? Ya. Jadi lihat murid kita, anak didik kita ini sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini paradigma-paradigma seperti ini yang perlu kita perbaiki. Banyak hal-hal yang mungkin perlu kita kritisi dalam kehidupan kita, dalam cara kita memandang. Dulu pada zaman sahabat contohnya, ketika ada orang datang meminta sumbangan, itu para sahabat atau para salaf dulu, mereka senang ketika ada orang meminta, itu senang. Mereka mengatakan telah datang kepada kita orang-orang yang mengantarkan amalan sedekah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara mereka berpikir seperti itu. Kalau kita datang orang minta sumbangan, kita berdetak jantung kita. Takut ini uang saya udah berkurang, apalagi sedang nambah-nambah. Mau bangun rumah, mau beli kendaraan, udah datang nih sumbangan ini dari pesantren, takut kita. Kenapa? Karena cara pandang kita, cara pandang duniawiyah, ya, sementara.
Kita tidak bisa melihat ke depan masa depan yang lebih gemilang yang sudah disiapkan oleh Allah di akhirat kelak. Kalau zaman dulu para sahabat ketika datang orang minta sumbangan, senang. Sudah datang orang-orang yang membawa pahala sedekah kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gembira. Jadi banyak cara-cara pandang yang seperti itu yang perlu kita perbaiki, termasuk dalam konteks seperti ini untuk kita memberikan pendidikan mengajar. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau bicara bagaimana kita menanamkan karakter yang baik kepada anak didik, ini tidak lepas dari keteladanan. Ini merupakan kata kuncinya, ya, teladan yang baik. Keteladanan itu diperoleh oleh anak-anak didik kita dari gurunya, dari orang tuanya, termasuk dari teman-teman, dari lingkungannya. Makanya berikanlah keteladanan yang baik, qudwah yang baik kepada anak-anak kita. Intinya apa? Intinya sebelum kita mendidik itu, atau sambil kita mendidik, kita terus berbenah diri. Terus berbenah diri. Jangan sampai sesuatu kebaikan yang kita ajarkan, kita menjadi orang pertama yang merusaknya. Kita yang buat peraturan, tapi kita orang pertama yang melanggarnya. Karena anak-anak kita ini akan mencari keteladanan, dia akan mencari contoh. Selama ini dia sudah dengar teorinya seperti ini, tapi mana ininya, implementasinya, mana contoh nyatanya seperti apa. Nah, dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sejarah perjuangan beliau itu. Keteladanan. Makanya Nabi ketika diutus umur 40 tahun itu menjadi rasul, keteladanannya sudah mapan, karena keteladanannya sudah ada sejak sebelumnya, sejak masa kecilnya, masa mudanya, sebelum menikah, setelah menikah, kehidupannya penuh dengan keteladanan. Sehingga pada saat dia mengajak, tidak ada hujah bagi orang untuk menolak ajakannya. Hanya ada satu hujah mereka, kedengkian dan kebencian. Itu saja. Kalau orang yang tulus mencari kebenaran, pasti dia akan ikut Nabi SAW, akan beriman kepada Rasulullah, karena tidak ada hujah mereka untuk menolak. Apa yang disampaikan kebenaran, dan kebenaran yang disampaikan itu sudah diamalkan, sudah diqudwahkan, sudah diberikan keteladanan. Yang tidak mengikut berarti kalau tidak karena dengki, karena kebencian, atau karena fanatisme, asabiyah dan sebagainya. Tidak ada alasan untuk tidak mengikut. Maka keteladanan ini sangat penting. Memberikan keteladanan bukan semata-mata pencitraan. Jadi kalau selama ini kita teladan tu artinya hai menyai ke anak mit baik ni. Mana cara? Begat menyai ke anak mit. Menyai ke anak mit gimana? Bisa asal-asalan. Ini salah. Keteladanan itu bukan artinya kita pencitraan di depan anak-anak, kita harus begini. Keteladanan itu harus terbawa sampai pada saat kita tidak di depan mereka. Sampai ketika kita berada dalam keadaan sendirian, keteladanan itu ikut. Jadi dia bukan seperti baju yang bisa kita lepas-lepas, kapan kita suka kita pakai, kapan kita tidak seperti itu. Bukan seperti sendal bisa kita. Keteladanan itu melekat pada diri kita. Justru keteladanan yang tersembunyi inilah sebenarnya yang memiliki pengaruh yang luar biasa. Karena kita berinteraksi dengan murid ini, interaksi hati. Kalau hati kita bermasalah, hubungan kita bermasalah dengan Allah Ta'ala, tidak mungkin ada harapan untuk kita bisa berhasil menggugah hati si anak itu. Jadi keteladanan bukan artinya kita berpenampilan bagus, santun, baik di depan anak-anak, sementara di belakang itu kita asal-asalan. Kita adalah orang pertama yang melanggar, bukan itu. Rasulullah itu bagus depan sahabat maupun di belakang sahabat. Ketika bersama jamaahnya, bersama sahabatnya, umatnya, ataupun ketika beliau sendirian sampai di rumah. Jadi bukan mudah membangun keteladanan itu. Perlu proses.
Jadi itu betul-betul sudah mendarah daging itu keteladanan. Makanya bagi kita yang mengajar, mendidik ini tidak ada kata berhenti untuk kita berbenah diri, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang bisa menggugah hati dia. Ketika ada seorang tabi'in dulu, saya lupa namanya, ditanya oleh putranya, oleh anaknya, "Ayah, kenapa saya ketika melihat ayah menyampaikan mau'izah, tausiah kepada jamaah di masjid, semua orang menangis, tersentuh. Dan ini tidak sulit untuk kami lakukan, tapi ayah bisa melakukan itu. Orang tersentuh ketika mendengar tua nasihat." Kemudian si ayah ini, seorang tabi'in ini, saya lupa namanya, dia katakan apa, sebuah ungkapan yang menarik dari beliau. Beliau katakan, "Naihatus sukla laisat kanaihatil mustajarah." Dia bilang, tangisan wanita yang kehilangan anaknya tidak sama dengan tangisan wanita yang dibayar untuk menangis. Kira-kira maknanya nyambung nggak? Ini ada dua wanita, si A, ibu ini menangis karena anaknya hilang. Anak satu-satunya yang paling dia sayang meninggal atau hilang, diculik dan sebagainya. Pasti ibu ini menangis. Kita bisa bayangkan bagaimana tangisan sang ibu ini. Sama nggak tangisan ibu ini dengan tangisan artis yang dibayar berakting menangis? Kira-kira tangisan mana yang lebih menyentuh hati kita? Tangisan ibu yang kehilangan anak saya rasa lebih masuk ke dalam jiwa kita. Kenapa? Karena dia menangis, memang betul-betul menangis. Bukan tangisan yang sifatnya artifisial ya, sifatnya dibuat-buat, disewa, dibayar untuk menangis, pura-pura menangis. Jadi kita mendidik dengan keteladanan ini begitu juga. Ada orang yang teladannya itu teladan hanya nampak saja di permukaan, pencitraan kalau bahasa kita. Itu nggak akan memberi pengaruh. Artinya itu tidak akan menggugah, tidak ada power, tidak ada kekuatan di situ. Dibandingkan dengan orang yang keteladanannya itu memang lahir batin, luar dalam, di depan di belakang sama. Ibaratnya seperti ibu yang menangis karena kehilangan anaknya tadi itu. Dia ada kekuatan, ada power untuk bisa menggugah. Jadi dalam rangka kita menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anak didik kita, itu yang harus kita perhatikan, keteladanan tadi. Dan keteladanan itu tidak hanya dibatasi pada keteladanan lahiriah saja yang sifatnya permukaan, tapi bagaimana keteladanan itu bisa mendarah daging pada diri kita sampai keteladanan itu betul-betul menjadi pribadi kita. Seperti itu, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk dalam upaya kita menanamkan nilai-nilai kebaikan pada diri anak didik kita. Seorang guru itu mengikuti kaidah-kaidah. Apa yang dia lakukan itu harus berdasarkan ilmu. Ini prinsip selanjutnya. Apa yang kita lakukan ini harus berdasarkan ilmu. Jadi ada sebuah patah mengatakan faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya bekal tidak mungkin dia bisa berbagi kepada orang lain. Kita tidak punya ilmu, kita malas membaca, kita malas mengupdate informasi, kita malas melakukan pembenahan diri.
itu kita tidak akan pernah mungkin bisa mendidik. Karena dakwah di dalam Islam, mendidik, mengajar di dalam Islam itu harus di atas ilmu. Orang yang mengajak ini harus berbekal ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila rabbi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Kan itu prinsipnya dalam surah Yusuf itu. Katakan, inilah jalan kami. Aku mengajak manusia ke jalan ini ala basirah, ala hujjah. Ketika kita mengajak, kita berada di atas hujjah, di atas ilmu. Tidak bisa orang yang bodoh itu mengajari sebuah generasi. Maka pesannya di sini, kita sebagai pendidik ini belajarlah. Kita perdalam, kita bekali diri kita dengan ilmu-ilmu yang berguna. Dan saya rasa kegiatan beberapa hari yang dilakukan ini bagian dari itu. Kita hidup dalam suasana yang berbeda dengan masa lalu. Maka pengetahuan kita itu harus selalu diperbaharui. Ada prinsip-prinsip yang tidak berubah sejak zaman Rasulullah sampai sekarang, nggak berubah. Tapi ada hal-hal yang bisa berubah sesuai dengan tuntutan zamannya. Maka ini kita harus peka terhadap itu. Kita harus terus memperkaya diri kita dengan ilmu, pengalaman. Ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita ketahui dalam rangka mendidik itu. Yang sebenarnya prinsip-prinsip teori-teorinya ada di dalam Islam, dalam Quran, dalam hadis. Nah, cuma kemudian dikembangkan oleh manusia. Kadang-kadang kebaikan itu kita temukan pada orang non-muslim melalui penelitian-penelitian mereka. Karena hikmah ini kita bisa dapatkan dari mana saja. Al-hikmah dhallatul mu'min. Hikmah ini adalah sesuatu yang hilang dari kehidupan seorang mukmin. Kadang-kadang hikmah itu kita temukan pada orang non-muslim. Betapa banyak ayat-ayat Quran yang pembuktiannya itu dilakukan oleh kaum non-muslim, terutama i'jaz ilmi, mukjizat-mukjizat dari segi isyarat ilmiah Al-Quran itu banyak ditemukan oleh orang-orang non-muslim yang mendukung kebenaran Al-Quranul Karim. Jadi berkaitan dengan tata cara kita mendidik, mengajar, itu ada ilmu-ilmu yang berkenaan dengan itu. Apakah ini disebut dengan parenting, konseling, bimbingan, psikologi dan sebagainya, ini perlu kita belajar. Karena kita akan menemukan hal-hal yang bermanfaat di situ. Itu adalah hikmah. Hikmah ini dhallatul mu'min. Sesuatu yang hilang dari seorang mukmin. Dimanapun dia mendapatinya, dia lebih berhak untuk meraihnya, memilikinya. Nah, maka oleh karena itu, saya dan kita semua saya rasa setuju. Kita membacalah teori-teori tentang itu, ilmu-ilmu tentang itu. Dalam Quran ada, dalam hadis ada, tapi bagaimana penjabarannya, ini perlu kita baca dalam ilmu-ilmu yang sudah membahas tentang itu. Baik yang ditulis oleh kaum muslimin, atau mungkin ada teori-teori tentang itu yang diadopsi dan diadaptasi dari orang-orang non-muslim. Selama itu berguna, bermanfaat, tidak ada masalah untuk kita amalkan, kita lakukan. Jadi setidaknya kita punyalah buku-buku itu, ya. Yang di Indonesia juga banyak penulis-penulis tentang itu. Ada siapa namanya itu, Fauzil Azim, ya, Muhammad Fauzil Azim, banyak tulisan-tulisan beliau yang bagus. Kita ambil faedah dari tulisan-tulisan itu. Ada, saya tanya sama istri saya yang banyak mengoleksi buku-buku itu, Eli Risman, Ibu Eli Risman, itu juga banyak ilmu-ilmu yang bisa kita gunakan. Ini kaum muslimin semua sebenarnya yang ada di Indonesia. Ada Abah Ihsan, maka sering beliau buat-buat ini, ya. Kita ikuti itu berguna. Ada Kiki Barkia, Munif Khatib, ya, Septi Penny Wulandari, Hari Santosa, banyak pendidikan-pendidikan, buku-buku tentang parenting, tentang pendidikan yang memang mereka sangat dekat pengambilannya dengan Islam, dengan Quran, dengan hadis. Kemudian dikombinasikan dengan penemuan-penemuan modern, ilmiah. Jadi ini saya rasa perlu, karena kita butuh ilmu. Mungkin cara mendidik tahun 60 dulu dengan yang sekarang mungkin berbeda. Ya, seperti saya sampaikan tadi, ada prinsip-prinsip
yang tidak berubah sejak zaman Rasulullah sampai sekarang, itu prinsip-prinsip yang tidak berubah. Dan mungkin banyak juga tulisan-tulisan lain yang ditulis oleh para ulama kita, baik yang klasik maupun kontemporer, yang Arab, tulisan Arab yang sudah diterjemah. Kita bisa tanyakan kepada guru-guru kita di sini, ya, yang paham tentang literatur itu, ya, kita tanya, bisa dijadikan sebagai bahan untuk kita membekali diri kita, memperkaya diri kita dalam rangka melaksanakan tugas kita, melaksanakan kegiatan kita mendidik, belajar dan mengajar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada lagi prinsip-prinsip yang lain yang perlu kita indahkan di dalam kita menanamkan kebaikan kepada murid-murid kita. Ada juga prinsip istiqomah, konsisten, bahwa ketika kita mengajar kebaikan kepada murid kita itu istiqomah, itu prinsip istiqomah harus sangat tertanam di dalam jiwa kita, bahwa apa yang kita sampaikan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi kesesuaian antara lisan dengan perilaku kita. Ini maksud dari istiqomah itu. Saya rasa murid-murid kita ini akan sangat tergugah ketika melihat seorang guru, seorang ustadz yang konsisten dengan apa yang dia ucapkan. Dan kita pun begitu, dalam kehidupan kita sehari-hari kita lebih kagum dengan orang yang konsisten itu. Dan kita biasanya akan bimbang untuk menerima ataupun untuk belajar dari orang-orang yang tidak konsisten, orang-orang yang tidak sesuai antara ucapannya dengan perbuatannya. Kemudian prinsip berikutnya adalah prinsip al-asil wad dakhil. Dalam kita menyampaikan kebaikan kepada murid-murid kita, ada hal-hal yang orisinil, tapi ada hal-hal yang ad-dakhil, sesuatu yang tidak orisinil, tidak merupakan bagian dari Islam. Hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebaikan, kebenaran. Jadi dalam kita mengajar itu, yang kita suguhkan kepada anak didik kita itu adalah yang asil, sesuatu yang betul-betul kebenaran, apakah itu dari Quran, dari hadis, dari para ulama-ulama kita yang muktabar, ya, ulama-ulama kaum muslimin yang sudah teruji kesalehannya,